Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Harsanto. Saya staf pengajar di Prodi Teknik Sipil UMY Yogyakarta. Nah, kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan hujan di materi mata kuliah hidrologi terapan, yaitu materi hujan terkait dengan satuan paling utama. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa yang namanya hujan itu sangat terkait dengan konstruksi keairan. Nah, secara definisi hujan adalah bentuk tetes air yang mempunyai garis tengah lebih dari 0,05 mm. Kemudian curah hujan adalah banyaknya air yang jatuh ke permukaan bumi tersebar merata. Nah, ini paling penting konsep merata ini. Tersebar merata serta dinyatakan sebagai ketebalan air. Nah, ketebalan ini yang akan saya jelaskan kenapa curah hujan itu satuannya ketebalan. Biasanya dalam milimeter atau sentimeter atau bisa meter. Intinya ketebalan itu adalah satuan panjang. Kemudian terkait dengan hujan juga adalah lama atau durasi hujan. Jadi waktu terjadinya hujan itu berapa lama, bisa dalam menit, bisa jam, bisa hari. Kemudian intensitas hujan itu parameter yang menyatakan apakah itu hujannya ringan atau hujannya berat atau hujannya badai, kira-kira seperti itu. Satuannya milimeter per jam atau sentimeter per hari. Nah, sekarang tentang satuan kenapa hujan itu satuannya dalam milimeter, bukan meter persegi, bukan meter kubik. Satuannya dalam milimeter atau sentimeter atau meter, intinya satuan panjang. Nah, ini ilustrasi, misalnya ada hujan yang tersebar merata, kemudian kita punya nampan dengan bentuk segi 4 seperti ini. Nampannya ada dua atau wadahnya ada dua, yang satu besar, yang satu kecil. Nah, ketika kita menempatkan tempat ini, wadah ini di bawah hujan dalam waktu yang sama, maka kedalaman air yang tertampung di dalam nampan atau wadah ini sama. Tidak berarti bahwa wadah yang kecil ini nanti kedalamannya lebih tinggi atau lebih dalam dibanding dengan yang lebih lebar ini, tidak. Nah, kedalamannya itu sama. Yang beda sebenarnya adalah volume yang ditampung oleh nampan yang besar dan kecil ini. Kalau yang volume besar berarti nampan yang besar, berarti volume yang tertampung itu besar. Kemudian kalau yang nampan kecil, volume yang tertampung kecil, tapi kedalamannya sama. Artinya apa? Artinya bahwa ketika ada hujan yang rintik-rintik misalnya atau hujan ringan, maka nanti kedalaman di sini adalah kedalamannya ya kecil saja, kedalamannya rendah, baik di nampan besar atau di nampan kecil. Misalnya hujannya itu deras, maka kedalaman air yang tertampung di sini lebih tinggi. Artinya apa? Artinya bahwa deras tidaknya hujan itu bisa diukur dengan kedalaman air dari air hujan yang ditampung dengan kondisi seperti ini. Nah, itu yang harus dipahami sekali, kenapa satuan hujan itu dalam milimeter atau meter, atau intinya satuan panjang. Nah, ini cara mengukur hujan secara manual, walaupun saat ini yang secara otomatis juga ada, yang dari satelit juga ada, tapi secara konsep kita harus tahu bahwa cara mengukur hujan jam-jaman misalnya, itu kita siapkan alat ukur, ya gelas ukur lah untuk mengukur ya, gelas ukur, kemudian gelas ukur itu kita taruh di bawah hujan, kemudian kita ukur waktunya, misalnya kita mau menampung selama 1 jam, artinya setelah 1 jam ini gelas ukurnya kita ambil lagi, kemudian kita ukur kedalaman airnya berapa. Misalnya di sini 8 mm, artinya apa? Artinya hujan itu selama 1 jam itu ukurannya 8 mm. Atau kita bisa bilang intensitas hujan itu 8 mm per jam. 8 mm per jam.
Misalnya hujan harian atau hujan yang terjadi dalam satu hari, itu konsepnya juga sama. Kita pakai gelas ukur, kemudian kita taruh gelas ukur itu di lapangan misalnya, kemudian ada hujan. Nah, selang satu hari atau selang 24 jam, gelas ukur itu kita ambil, kemudian kita ukur kedalaman airnya berapa. Misalnya di sini setelah satu hari penuh itu airnya kedalamannya 16 mm. Artinya hujan ini, intensitas hujannya adalah 16 mm per hari. 16 mm per hari. Nah, yang harus dipahami di sini bahwa yang namanya hujan itu kumulatif, pengukuran hujan itu kumulatif dalam satu hari, kumulatif dalam 1 jam, seperti itu. Jadi karena kumulatif, mungkin ada yang bertanya, misalnya ini dalam 24 jam, kalau hujannya yang terjadi itu hanya pagi aja gimana Pak? Hujannya hanya malam saja gimana Pak? Ya kita hanya bisa bilang kalau hujannya itu harian, berarti ya 16 mm per hari. Kita tidak bisa menguraikan itu menjadi hujannya pagi saja atau sore saja, nggak bisa. Secara konsep karena itu kumulatif dalam satu hari. Jadi kita tidak bisa langsung membagi 16 mm itu menjadi dibagi 24 untuk menjadi hujan jam-jaman. Tidak bisa. Karena hujan itu kumulatif. Kadang hujan dalam 24 jam itu terjadi hanya 2 jam saja atau 3 jam saja. Nah, kalau di teknik sipil kita belajar hujan, maka data-data hujan atau satuan hujan yang harus dipahami itu adalah hujan jam-jaman, yaitu hujan atau data hujan yang terjadi pengukurannya selama 1 jam atau kumulatif tinggi hujan selama 1 jam. Kalau hujan harian sama, kumulatif tinggi hujan selama 1 hari. Bulanan juga sama, tinggi hujan selama 1 bulan. Kalau tahunan itu tinggi hujan selama 1 tahun. Nah, dalam pengukuran hujan umumnya yang dilakukan adalah untuk hujan yang jam-jaman ini, kemudian yang hujan harian. Kalau yang hujan bulanan, karena ini lamanya 1 bulan, maka data hujannya itu diperoleh dari penjumlahan dari hujan harian ini selama 1 bulan. Kalau menjumlahkan hujan harian menjadi 1 bulanan boleh, tapi kalau menguraikan dari bulanan ke harian itu yang secara teori tidak boleh, karena belum tentu itu merata terjadinya. Tapi kalau dari harian ke bulanan boleh dijumlahkan. Kemudian memang kalau mengukur hujan selama 1 bulan atau hujan bulanan itu malah beresiko. Ketika alat itu ditaruh di lapangan, didiamkan dalam 1 bulan, maka kemungkinan besar air itu malah akan berkurang karena penguapan, sehingga itu tidak akan efektif. Nah, secara grafik, cara menampilkan gambar hujan itu seperti ini. Jadi dengan grafik bar, kemudian misalnya ini adalah hujan jam-jaman, maka ini jam ke-1 dibuat bar seperti ini tingginya 10 mm, berarti jam ke-1 ini kumulatifnya 10 mm. Kemudian jam kedua sekitar 35 mm, berarti kumulatif di jam kedua itu tinggi hujannya adalah 35 mm. dan seterusnya. Nah, kalau hujan tahunan gambarnya seperti ini, dalam hujan bulanan yang digambar dalam 1 tahun. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi ada waktu atau bulan-bulan tertentu bahwa hujannya itu 0, tidak ada hujan. Kemudian pada musim hujan tinggi hujannya ada seperti ini. Nah, ini yang menyebabkan kita tidak boleh menguraikan langsung dari hujan tahunan menjadi bulanan, karena ada bulan-bulan yang memang tidak ada hujan. Nah, itu terkait dengan pengukuran hujan secara manual. Konsep dasarnya, kenapa satuan hujan itu milimeter per hari, kenapa satuan hujan itu sentimeter per hari, bukan meter kubik per hari, bukan meter persegi per hari. Nah, harusnya kalian sudah paham. Nanti kalau belum paham bisa ditanyakan lagi. Oke, saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.